باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari syarah Al-Jami' li ibadatillahi wahdahu, masuk pada halaman 133, ibadatul istighatsah. Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan pembahasan penjelasan yang berkaitan dengan ibadah ad-du'a, ibadatul isti'anah. Kemudian yang berikutnya ini ibadatul istighatsah, ibadah al-istighatsah. Apa makna isti'anah dulu? Al-isti'anah. Pertanyaan untuk Khalifatul Rijal. Apa makna ad-du'a? Ad-du'a apa maknanya? Doa apa maknanya? Antum jawab yang yakin, yang tegas, yang lantang. Ad-doa apa maknanya? Abdul Razak, apa makna doa? Antum rajin-rajin semua murojaah. Ini live streaming di WA, di Telegram, ada di YouTube. Ini tampil ke YouTube nantinya, ada di Facebook pula. Nama antum tertempel di situ. Kalau antum nggak bisa jawab, jadi pikir antum sendiri murojaah. Apa Abdul Razak? Ad-doa apa maknanya? Afan apa makna doa? Nah, gimana ini? Antum berdoa tapi antum tidak tahu makna doa. Gimana? Akhtamah. Wandi apa makna doa? Talabul hajah. Doa artinya talabul hajah, meminta. Itu maknanya doa. Doa ada dua macam. Ada doaul ibadah, ada doaul masalah. Doaul ibadah yaitu ibadah itu sendiri. Doaul masalah yaitu meminta hajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maknanya doa. Sehingga doa maknanya apa? At-talab. Ya benar? Ad-doa itu bermakna at-talab. Nah, gitu. Faham antum? Kemudian yang kedua, makna isti'anah. Apa makna isti'anah? Kalau antum murajaah, antum selesai belajar, faham apa enggak? Nah, kalau antum faham, tinggal antum murajaah. Pertanyaannya, makna isti'anah. Ma makna isti'anah? Talabul aun. Ya? Hah? Ya, talabul aun fi amrin minal umur, meminta pertolongan pada suatu perkara. Itu namanya isti'anah. Difahami? Ya. Kemudian, faham antum? Jangan manggut-manggut, main, manggut, iyo, manut, nganggut, pas ditanya ngeblank. Wah, jelas ya? Ibadatul istighatsah. Qala wal istighatsatu
Al-istighatsah talabul ghauth wa huwa izalatu syiddah. Qala rahimahullah wal istighatsah al istighatsah talabul ghauth wa huwa izalatu syiddah. Istighatsah adalah talabul ghauth, meminta al-ghauth. Al-ghauth adalah wa huwa izalatu syiddah. Al-ghauth itu asyiddah maknanya. Talabul ghauth meminta pertolongan untuk menghilangkan kesusahan. Ini talabul ghauth itu maknanya apa? Izalatu syiddah. Al-ghauth izalatu syiddah. Itu makna ghauth. Ghauth itu meminta untuk menghilangkan kesusahan. Syiddah, lihat bahasanya syiddah. Syiddah itu apa? Kesusahan yang sudah genting. Jadi yang namanya al-istighatsah beda dengan isti'anah. Kalau isti'anah meminta pertolongan, tapi kondisi tersebut belum tentu genting. Kalau istighatsah kondisinya sudah genting. Difahami? Antum ngangkat suatu barang, nggak kuat antum ngangkatnya lagi, nggak kuat, aduh tolong. Nah itu namanya al-istighatsah. Difahami? Kalau isti'anah belum ada keletihan dan kelelahan, antum bilang tolong Pak Didi bantu ngangkat kayu ini, faham? Itu namanya isti'anah. Faham perbedaannya? Nah, intinya istighatsah tadi dalam kondisi syiddah. Kama annal istinsar huwa talabun nusrah. Sebagaimana al-istinsar adalah talabun nusrah, istinsar, meminta pertolongan, meminta bantuan, nusrah ya. Wal isti'anah talabul aun. Sedangkan isti'anah talabul aun. Ada faedah. Wazan istaf'ala itu menunjukkan makna at-talab. Istaghfara. Apa makna istaghfara? Meminta ampunan. Ya enggak? Meminta ampunan. Namun ada juga yang ikut wazan istaf'ala tapi bukan bermakna meminta pertolongan. Contoh istihadhah. Ya, bukan maknanya meminta haid, bukan. Tapi maknanya istihadhah. Fal istighatsah hiya min jumlatid du'a. Istighatsah adalah termasuk bagian dari doa. Bagian dari doa. Jadi simpelnya doa itu macam-macam. Roja, harapan juga digolongkan bagian doa. Isti'anah digolongkan bagian dari doa. Istighatsah juga digolongkan bagian dari doa. Lakinnahu du'aun khas. Akan tetapi istighatsah ini adalah doa yang khusus. Du'aun min makrubin waqa'a fi syiddatin wa kurbatin wa dhiqin. Istighatsah adalah doa yang khusus ya. Doa atau permintaan min makrub. Permintaan atau permohonan, permintaan atau pertolongan atau permohonan min makrub, dari sesuatu yang disusahkan, sesuatu yang susah terjadi dalam kondisi syiddah genting ya, dan kesempitan. Kurba itu ya kesusahan maknanya dan kesempitan. Jadi permintaan dari orang yang makrub, kesusahan. Makrub, tahu makrub? Ya, isim maf'ul. Ya. Du'aun min makrub, permintaan dari orang yang makrub, yang kesusahan. Waqa'a, yang terjadi fi syiddatin, atau yang terjadi pada syiddah, pada kondisi genting, wa kurbatin, pada kondisi kesusahan, wadhiqin, dan kesempitan.
Faham? Jadi antum perhatikan di sini. Syekh Abdurrahman Al-Adani mengatakan du'ain min makrub. Jadi doa permohonan yang berasal dari orang yang makrub. Apa makrub? Orang tersebut betul-betul kesusahan. Antum kesusahan sekarang enggak, Tidak. Ketika antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam posisi susah sekarang, lagi santai, lagi lapang, itu tidak disebut dengan istighosah. Ketika antum kondisi sakit, terpuruk, namanya makrub. Makrub, orang yang kesusahan. Nah, ketika antum berdoa kepada Allah, maka doa pada saat antum makrub itu disebut dengan istighosah. Faham? Makanya di sini du'aun khas. Istighosah adalah doa yang khusus. Kenapa doa yang khusus? Du'aun min makrub. Permohonan, doa dari orang yang makrub. Faham jelas makna makrub tadi? Orang yang kesusahan. Makrub. Waqa'a, yang terjadi atau terjatuh fi syiddatin, dalam kondisi kegentingan, wa kurbatin, kesusahan, wa dhiqin, dan kesempitan. Fayurid man yukhallisuhu min hadhil kurbah wa min hadhil syiddah wa min hadzal dhiq. Maka dia menginginkan, fayurid, maka dia menginginkan, man yukhallisuhu, menginginkan orang yang bisa menyelamatkan dia. Si makrub ini tadi, makrub menginginkan dari orang yang bisa menyelamatkan dia min hadzal kurbah atau min hadzal kurbah, menginginkan dari orang seseorang bisa menyelamatkan dia dari kesusahan ini, dari kegentingan ini, dan dari kesempitan ini tadi. Hadhiyal istighosah, inilah istighosah. Nau'un min anwa'id du'a, salah satu jenis dari jenis-jenis doa. Walakinnaha nau'un khas, talabul makrub alladhi waqa'a fi dhiqin wa shiddatin man yukhallisuhu min hadhihi syiddah. Kata Syekhuna Abdurrahman, akan tetapi yang namanya istighosah naun khas, jenis khusus. Apa jenis khususnya? Talabul makrub, permintaan orang yang makrub. Apa makna makrub tadi? Orang yang kesusahan, kesulitan. Ya. Alladzi waqa'a fi dhiqin wa shiddatin, yaitu orang yang terjatuh pada kondisi sempit dan kesusahan, genting. Jelas? Tolab kemana dia? Tolab man yukhallisuhu. Dia minta kepada orang yang bisa menyelamatkan dia. Antum perhatikan di situ ya. Tolabul makrubi. Masdar bukan itu? Tolab masdar bukan? Masdar. Ya enggak? Al-makrub maf'ulun bihi. Ya enggak? Afan. Masdar yang dimudhafkan kepada isim maf'ul. Ya. Dikenal dengan apa? Masdar mudhaf. Ya benar? Nah, antum perhatikan. Alladzi waqa'a fi dhiqin wa shiddatin, permintaan orang yang kesusahan, orang yang kegentingan, yang dia terjadi atau terjatuh pada kesempitan dan kegentingan. Man yukhallisuhu min hadhihi syiddah. Apa sebagai apa man di situ? Maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Mana fi'ilnya? Masdar mudhaf, ingat baik-baik, masdar mudhaf itu beramal dengan amalan fi'il. Contoh-contoh dalam Al-Quran. Walaula daf'ullahin nasa, gitu Ustaz Abdurrahman Sirait. Ya, walaula daf'ullahi an-nasa, walaula daf'ullahin nas. Ya benar. Nah, ingat baik-baik, ini kaidah.
ditempelkan masdar mudhaf beramal dengan amalan fi'il sehingga dia butuh maf'ulun bihi. Satu kaidah pagi ini antum dapat satu kaidah, nanti besok lagi satu kaidah, lusa lagi satu kaidah. Katanya seorang penyair, dia mengatakan innamas sailu bijtima'in niqat. Banjir itu adalah kumpulan rintikan. Ya benar? Ya benar? Sama. Al-yaum syai' faghadan mithluhu. Hari ini sedikit, besok lagi sedikit, besok lagi sedikit, besok lagi sedikit. Antum Musa Abdurrahman Siraid, antum ketika ngafal Al-Qur'an sekaligus langsung 30 juz. Enggak. Sedikit-sedikit ya. Sekian ayat gitu deh. Satu halaman, dua halaman, terus terkumpul satu juz, dibaca di murojaah lagi, dapat satu juz, nanti pekan depan, bulan depan, terus terkumpullah 30 juz, gitu kan? Gitulah orang belajar itu. Enggak ada orang belajar itu fotokopi pun, mesin fotokopi itu ngeprint, nyetak, itu per lembar dia. Enggak ada langsung tempel buku ini, plek, masuk langsung keluar cetak lagi, enggak ada. Orang hamil pun lagi 9 bulan, enggak ada yang sudah nikah langsung malam ini besok udah dapat anak. Enggak ada. Enggak ada yang instan, butuh proses. Makanya proses ini tadi antum perhatikan baik-baik. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit katanya orang Indonesia. Kuncinya ada pada antum. Antum mau nyimpen file ini tadi? Disimpan filenya, ya. Dan manfaatkan supaya tidak jenuh. Hadhihi al istighatsah. Ya. Man yukhallisu min hadhihi syiddah. Ya, dia kolab, dia minta kepada orang yang bisa menyelamatkan dia dari kegentingan ini tadi. Hadhihi al istighatsah. Inilah istighatsah. Wal istighatsah kama taqaddam fi tafsilil mutaqaddim. Istighatsah sebagaimana yang telah lalu pada rincian yang sebelumnya, annal istighatsah fi amrin la yaqdiru alaihi illallah, bahwasanya istighatsah pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah, hadza haramun wa hadza syirkun. Ini haram, hukumnya syirik. Tastaghitsu bi ghairillahi fi amrin la yaqdiru alaihi illallah. Tatkala engkau beristighatsah kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah azza wajalla, hadza haramun wa hadza syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Ini hukumnya haram, digolongkan ini bagian dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa dalam Al-Quran? Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fastajabu lakum. Fastajaba lakum, Allah kabulkan. Antum lihat, tepat enggak ayat ini? Sangat tepat. Sering Anda bilang sama antum, ada kolaborasi. Ya, ada kolaborasi antara rububiyah dan uluhiyah. Anda mau tanya sama antum, istighatsah itu apa? Uluhiyah. Rabbakum rububiyah. Kalian beristighatsah kepada siapa? Istighatsahnya kalian kepada Rabb kalian, Rabbul Alamin, yang mencipta, yang mengatur, yang memberikan pertolongan, yang begini. Seluruh alam semesta ini diatur oleh Rabb kalian. Tepat enggak kalian istighatsah tersebut? Tepat. Kalian telah beristighatsah kepada Rabb. Ya. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau menyebutkan apa? Di antara rahasia doa para nabi, para rasul, mereka menggunakan dengan lafaz doanya dengan lafaz rububiyah. Kita melihat disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di pada tafsir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda bacakan. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di, wala'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsari ad'iyatil anbiya bil lafdzir rabb fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihi al khassah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fala'alla hadza,
al-makna, barangkali makna inilah yang menunjukkan rahasia doa para nabi, para rasul, kebanyakan mereka dengan lafaz apa? Ar-Rabb. Sehingga para ulama mengatakan di antara sebab terkabulnya doa dengan menggunakan kalimat-kalimat rububiyah. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, gitu ayatnya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kemudian doa Ibrahim gimana? Rabbana, Ibrahim di samping Ka'bah itu, innaka sami'ud du'a wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibrahim ketika ngangkat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tentu perhatikan kebanyakan doa para nabi, kata Syekh Abdurrahman Sa'di, dengan lafaz Arab karena cocok, munasib. Yang bisa memberikan, mengabulkan permohonan siapa? Zat yang memiliki rububiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini tastaghitsuna rabbakum, kalian istighosah kepada siapa? Rabb kalian. Sudah tepat istighosahnya kalian. Kalian menetapkan uluhiyah. Uluhiyahnya kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin. Pertanyaan untuk antum. Genting apa tidak? Kapan ini terjadi? Fi syiddah. Kapan istighosah tersebut? Lihat bahasanya istighosah. Sampai-sampai Rasul dulu ketika berdoa, ya Rabb, in tuhlik hadhil isabah fala tu'bad abadan. Kalau engkau binasakan ini kaum, engkau enggak akan disembah selama-lamanya. Sampai-sampai katanya sahabat yang menyaksikan Rasul berdoa, selendangnya Rasul jatuh saking khusyuknya beliau berdoa. Betul-betul kondisi genting. Berapa jumlah kaum muslimin ketika perang Badar? Berapa khalifah? 300 sekian. Kaum musyrikin berapa? 1000. Satu orang berapa yang harus dilawan? 1/3. Antum duel one day 1/3 squad. Anak suruh duel antum. Ada 3 orang tuh. Bukan tangan kosong, mereka bawa parang semua itu. Kalau kita mundur, antum tahu jarak Badar? Jarak Badar dengan kota Madinah berapa jaraknya? 150 km lebih kurang. 150 km. Mana 150 km? Palembang Sekayu. 150. Jauh loh 150 km itu. Jarak Badar dengan kota Madinah itu jauh. Pakai mobil antum berangkat paling tidak menempuh waktu 2 jam pakai mobil. Itu jalan kaki mereka. Lebih kurang 150-170 lah. Lebih kurang seperti itu. Dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi itu ke wilayah Badar. Apakah mereka naik mobil? Kapan terjadi perang Badar? Perang Badar itu terjadi kapan? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Apakah mereka naik mobil ber-AC? Di bulan Ramadan terjadinya. Sebagian mereka ada yang puasa, sebagian ada yang tidak puasa. Apakah mereka naik mobil? Tidak. 150 km itu mereka jalan kaki. Antum bisa bayangkan. Kita diajak kerja bakti saja Ustaz. Ayo kita kerja bakti sana. Ada Ustaz, panas. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah salamatu alsinatihim wa qulubihim ala sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya lisan dan hati kita dari mencela dan membenci para sahabat. Kata para ulama, kalau mereka rela memperjuangkan, mengorbankan darah, harta, jiwa-jiwa mereka, mereka rela tenaga mereka korbankan demi melindungi kita kaum muslimin,
Maka selayaknya kaum muslimin lebih rela untuk menjaga lisan-lisan mereka dari mencela para sahabat. Mereka sudah berjasa terhadap kita. Mereka rela mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, tenaga mereka untuk tersebarnya Islam. Mereka berjuang mati-matian, jalan kaki dari Madinah ya ikhwan, dengan jarak 150 km lebih di bulan Ramadan. Jumlah mereka 300, yang harus mereka lawan adalah 1000. Perbandingannya 3 banding 1, bayangkan itu. Satu orang sahabat harus bertempur dengan 3 orang musyrik. Mereka harus jalan kaki. Jalan kaki. Kalau bukan iman, tidak akan mungkin bisa terjadi seperti ini. Kaum munafikin mana? Kata kaum munafikin, mereka mengatakan inna buyutana aurah. Ya, rumah kami nggak ada yang jaga. Yang ini alasan begini, alasan begini. Mereka berangkat dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat la ilaha illallah. Berangkat Badar. Kondisi genting pada waktu itu. Sampai hampir-hampir kaum muslimin terpukul mundur. Nabi SAW berdoa, diabadikan dalam Al-Quran, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Gitu ayatnya. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, antum kalau ada waktu baca buku-buku sejarah. Dengan membaca buku sejarah itu antum akan luar biasa. Ternyata kita ini belum ada apa-apanya dalam Islam. Kita ini penikmat, bukan pejuang Islam. Kalau ada yang bilang kita adalah pejuang Islam, kalah, lah. Kita ini penikmat sebenarnya, bukan pejuang. Pejuang yang hakiki adalah para sahabat. Kenapa anak katakan kita ini bukan pejuang? Karena kemudahan sudah banyak. Antum bisa menyebarkan Islam tanpa antum harus berjuang. Ya apa enggak? Wong kita bisa ngajari Islam ini tanpa kita harus keliling. Ya apa tidak? Lihat di hadapan antum. Yang ini HP streaming Facebook. Yang ini HP untuk ngerekam mau diupload di YouTube. Yang ini Telegram. Ya enggak? 3 HP di hadapan anak ini tadi. Ada streaming segala macam. Islam bisa tersebar tanpa kita capek-capek. Duduk kita di masjid ini. Mereka para sahabat dalam rangka menyebarkan Islam ini tadi sampai mereka genting dalam kondisi perang Badar. Berjuang habis-habisan. Sebagian mereka ada yang ninggalkan anak, ninggalkan istri. Ada yang baru pengantin baru loh. Istrinya hamil. Berangkat dia berjihad. Ada yang baru nikah. Sampai-sampai ketika dia dimasukkan di liang lahat, liang kuburan itu basah liang kuburan. Ternyata kata Rasul dia belum sempat mandi janabah. Pengantin baru sama istrinya dimandikan oleh malaikat. Ada yang seperti itu. Kalau kita diajak, aduh maaf Ustaz, nanti dulu Ustaz ya afwan, anak belum Ustaz, pengantin baru nikah Ustaz minggu kemarin. Ya enggak? Ya sudah udzur. Ya enggak? Itu para sahabat, sehingga perjuangan mereka terhadap Islam luar biasa ya ikhwan. Dan sekarang jasad-jasad mereka sudah hancur. Mungkin tulang belulang mereka sudah hancur. Tapi perjuangan dan jasa mereka terhadap agama Islam ini ya ikhwan dinikmati oleh seluruh kaum muslimin. Itulah para sahabat. Makanya tidak ada orang yang paling tulus hatinya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi adalah sahabat Rasulullah SAW. Allah SWT sudah memilih hati-hati umat manusia. Fawajada quluba ashabu Muhammadin SAW khairal qulub. Maka Allah SWT mendapati hati para sahabat adalah hati yang terbaik untuk menemani Nabi SAW. Itu terkait dengan perang Badar. Dan namun min babil faedah ya ikhwan, perang Badar ini min babil faedah. Dikatakan oleh Syekh Abdullah ibnu Utsman Az-Zamari Abul Munir hafizahullah ta'ala. Ya, beliau punya muhadarah judulnya Ghazwatul Badr. Atau kalau Yaman itu sayang
sayang mereka masyayikh yang di Yaman tuh tidak membolehkan video. Antum kalau lihat, antum bisa bayangkan ya kalau ada video, aduh, jadi fitnah dunia antum, orasinya itu tadi. Jadi ada muhadarah namanya Ghazwatul Badar Al-Kubra. Orang yang dengar muhadarah itu tadi, antum bisa nangis. Di antara faedah yang disebutkan oleh beliau, dijadikan kitab muhadarah tersebut, barokah dakwah Nabi SAW dan barokah perperangan yang Nabi SAW berada padanya. Berapa yang tewas pada perang Badar? Kaum muslimin berapa? Syuhadaul Badar totalnya ada 14 orang. Antum kalau berangkat ke wilayah Badar ya, ada tulisan Syuhadaul Badar 14 orang. Kaum musyrikin berapa? Sekitar 70 waktu itu. Ya, lihat yang tewas pada perang Badar kaum muslimin cuman berapa? Sekitar 14 orang. Kaum musyrikin berapa? Sekitar 70 orang. Sekarang bukan perang, cuma tawuran antar kampung, tawuran antar remaja yang tewas sekian, ya benar? Yang demo sekian tewas. Perang zaman sekarang sesama kaum muslimin, ya itu yang terjadi. Nauzubillah. Kemudian, wa amma idza istaghatsa bi makhluqin fi amrin yaqdiru alaihi makhluqun hadirun qadirun fa hadza la ba'sa. Adapun apabila dia istighosa kepada makhluk pada perkara yang dimampui oleh makhluk tersebut dan makhluk tersebut hadir, qadir, ada dan mampu, fa hadza la ba'sa, maka ini tidak masalah. Fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwi fawakazahu Musa faqada alaihi. Tahu antum artinya? Ini ada bangsanya Nabi Musa, ya. Minta tolong ke Musa. Fastaghatsahu alladzi min syi'atihi. Maka kaumnya Nabi Musa minta tolong ke Musa, ya. Ini kisahnya Musa nonjok orang itu kan. Alal ladzi min aduwi. Jadi kaumnya Nabi Musa mau diganggu oleh bangsa Kibti kalau nggak salah ya. Mau diganggu. Kalau Bani Israel itu nggak besar badannya. Orang Yahudi itu, antum lihat Bani Israel itu kecil-kecil sebenarnya. Makanya kalau duel sebenarnya belum tentu. Mereka tuh nggak pakai duel, mereka pakai rudal, sama pakai ekonomi, pakai fulus. Yahudi kalau sekarang perang sama kaum muslimin tanpa alat canggih, Amerika pun kalah tuh, ana yakin. Ya, asal kaum muslimin dipimpin oleh orang yang betul-betul jujur, bisa kalah mereka. Cuman permasalahan perang kita sekarang ini ada senjata mereka tinggal pencet tet. Mereka nggak usah pencet segala macam, matikan saja internet ini. Udah berantakan. Antum kebayang nggak ya? Kalau internet ini mati, kata Amerika, matikan internet. Kominfo, tolong matikan internet di Indonesia. Kalau enggak, kami tarik dana-dana saham-saham kami di Indonesia begini. Nah, kalau gitu dicabutlah internet kita 2 hari saja, itu banyak pembisnis bangkrut, kolap, ya enggak? Yang jualan online segala macam. Itu aja gambarannya. Jadi ekonomi sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang kufar, lemah kaum muslimin sekarang. Kita tergantung dengan fasilitas, iya benar? HP kita buat mana? Apa ada buatan Arab Saudi? Ada buatan Arab. Ini HP buatan Cina, iya benar? Seperti itu. Nah, kemudian ini kan istighotsah, minta bantuan kepada Musa. Fastaghatsahu alladzi min syi'ati. Dia meminta bantuan kepada Musa. Fawakazahu Musa. Sama Musa disikat sama Musa, ditonjok sama Musa, faqada alaihi. Lalu Musa membunuhnya. Ammal istighatsah bil amwat fa hadza syirkun billah. Adapun istighatsah kepada orang yang sudah mati, ini namanya syirik. Ka ulaikal ladzina ya'tuna ila hadzal qubur wa yad'una ahlaha min dunillah, seperti mereka-mereka yang mendatangi kuburan-kuburan dan berdoa meminta kepada penghuni kuburan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yaqa'a fi qurbatin wa fi faqrin wa fi maradin mu'lim wa muji',
wa fi aduwin qad tasallatu alaihi, yaitu dia terjatuh pada kesusahan atau kefakiran atau berada dalam kondisi sakit yang perih, muji', ya, perih sama mu'lim, muji' itu sama, perih, sakit, pedih, itu semakna. Wa fi aduwin qad tasallatu alaihi, ya, terjatuh pada kekuasaan musuh yang menguasai dia. Fahadzal makhdhul, ini orang yang makhdhul, hina, yazun annahu qad ghulliqat al abwab dunahu, dia mengira bahwasanya dia telah tertutup pintunya. Fayati ila sahibi hadzal qabr, fayati ila sahib al qabr yatadallal wa yabki wa yatadarra wa yasqut baina yaday al qabr, lalu dia mendatangi penghuni kuburan tersebut, maksudnya orang yang sudah mati, yatadallal, merendahkan diri, menangis, yatadarra, mengharap, wa yasqut baina yaday al qabr, nyungkur-nyungkur, yasqut, jatuhkan diri di kuburan tersebut, wa yaqul madad wa walad wa nusratan wa shifaan wa nahwa hadzal ibarat, dia mengatakan madad, tolong katanya, wa walad, minta anak, wa nusrah, minta pertolongan, bantuan, wa shifa, minta kesembuhan, wa nahwa hadzal ibarat, dan yang semisal ini tadi. Jelas? Kadang dia minta ya, pertolongan dan semisalnya. Nah, ini terjadi. Sebagian orang kadang miskin, susah ekonominya, datang ke kuburan, ya Syekh, kami ini sudah 3 tahun buka usaha, bangkrut terus, tolonglah Syekh, engkau dulu bisa mengeluarkan rantai dari langit, misalkan itu tadi. Ya, ini para pencinta keramat wali dan yang semisalnya, ya, itu tidak diperbolehkan. Kuburan dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, ya. Wallahu ta'ala. So, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun sisanya insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, ya.